Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ahmad Rusli dari kelas 11 MIPA 5, nomor presensi 28. Di sini saya akan membuat video resensi. Yang pertama ada novel Sherlock Holmes dan yang kedua ada film Garuda di Dadaku. Langsung saja kita mulai. Untuk identitas buku, judul buku Sherlock Holmes, Misteri Sang Dokter Pembunuh. Pengarang ada Sir Arthur Conan Doyle, penerbit Narasi, tahun terbit 2010, kota terbit Yogyakarta, dan juga jumlah halaman ada 104 halaman. Kemudian nomor ISBN-nya 109791682003. Pendahuluan. Sir Arthur Conan Doyle adalah pengarang cerita fiksi terkenal kebangsaan Inggris. Salah satu karangan yang paling terkenal adalah serial petualangan Sherlock Holmes. Seorang detektif fiksi yang eksentrik, Doyle dilahirkan pada tahun 1859 di Edinburgh, Britania Raya. Banyak buku serial Sherlock Holmes yang sudah ia terbitkan. Beliau telah mendapatkan 2 penghargaan yang sangat berharga. Pertama, ada Audi Award for Excellence in Production, yakni penghargaan yang diberikan oleh American Audio Publisher Association untuk buku-buku audio dan hiburan kata-kata. Yang kedua, ada Independent Publisher Book Award for Outstanding Book Achievement. Bagi sebagian orang, pekerjaan sebagai detektif adalah pekerjaan yang tidak jelas, menakutkan, bahkan menganggap kehidupan sebagai detektif itu tidak aman untuk dirinya sendiri. Tetapi Sherlock Holmes, pemeran utama sekaligus detektif dalam buku ini, mengubah beberapa pikiran negatif kita terhadapnya. Dalam seri buku ini, Sherlock Holmes akan mengajak para pembaca untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan. Dalam buku ini ada pelaku yang dibiarkan lepas begitu saja, bahkan sampai ada yang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Apa yang membedakan Sherlock Holmes dengan penegak hukum kebanyakan di Inggris pada masa itu? Mungkin sisi kemanusiaannya yang kental, sehingga setiap kasus pembunuhan yang terungkap bisa dengan mudah dia bebaskan pelakunya. Karakter unik Sherlock Holmes yang selalu berpikir logis ternyata bisa kalah oleh sisi kemanusiaannya. Saat kasus menampakkan kejelasan, Holmes akan menimbang ulang semua fakta yang ada dan mendiskusikan dengan partner setianya, yaitu Dr. Watson. Sebelum membuat keputusan untuk memasukkannya ke pengadilan ataukah melepaskannya karena kejahatan itu untuk mempertahankan diri. Hal seperti ini terlihat contohnya pada kasus misteri Sang Dokter Pembunuh. Langsung saja buku ini sangat cocok dibaca oleh seorang kutu buku yang suka berpikir dengan jeli untuk menikmati alur yang hebat dengan tempo yang cepat. Langsung kita mulai ke sinopsis. Dr. Watson panik menemukan sahabatnya Holmes sekarat di tempat tidur. Penyakit Sumatera menjangkit detektif hebat itu. Apa yang terjadi? Dari mana penyakit Sumatera itu hingga bisa menjangkit detektif hebat kita, Sherlock Holmes? Terdorong oleh keinginannya menolong Holmes yang sekarat, Dr. Watson berangkat menemui Mr. Calverton Smith karena hanya dia yang paham betul dengan penyakit Holmes. Pada akhirnya terkuaklah misteri pembunuhan yang selama ini dilakukan oleh Mr. Calverton Smith. Yang kedua, isi resensi. Yang pertama ada susunan penyajian. Novel yang berjudul Sherlock Holmes ini dalam penyajiannya sudah cukup baik sebagai bacaan para pencinta novel misteri. Dimulai dari pembukaan cerita sampai penutup cerita sudah baik karena dari satu cerita ke cerita lainnya tidak bertele-tele atau menyambung, dan pengarang banyak memberikan rasa penasaran sehingga pembaca tidak bosan membacanya. Yang kedua ada gaya bahasa. Pengarang menggunakan bahasa yang baku supaya masyarakat umum mudah mengerti dari isi novel ini. Yang ketiga, hal-hal yang menarik dari novel ini yang menarik perhatian pembaca, khususnya para pencinta novel misteri. Dari setiap bagian cerita ke bagian cerita yang lain bisa membuat penasaran para pembaca, dan para pembaca ingin cepat menyelesaikan membaca novel ini dan mengetahui akhir cerita. Selain itu banyak hal-hal misteri yang diceritakan dalam novel ini sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca novel ini. Untuk kelebihan dan keunggulan, yang pertama ada cover sampul sangat menarik sehingga dapat menarik pembaca untuk membaca novel ini. Yang kedua, menceritakan tentang misteri yang menegangkan sehingga pembaca bisa ikut alur ceritanya. Yang ketiga, novel ini tersusun secara sederhana, dimulai dari pembuka cerita, isi cerita, dan penutup cerita. Yang keempat,
Dilihat dari segi bahasa, pengarang novel ini menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku, sehingga masyarakat umum mudah untuk membacanya. Sedangkan untuk kekurangan maupun kelemahannya, isi cerita dari novel ini jalan ceritanya agak rumit, berbeda dengan kisah Sherlock Holmes yang biasanya yang di dalamnya selalu lebih dari 5 story, sedangkan novel ini hanya terdapat 2 story saja. Penutup atau kesimpulan dari novel ini berisikan tentang misteri pembunuhan di mana pada saat itu situasi Sherlock Holmes sedang sakit parah. Dia mengalami penyakit aneh dari timur dan sahabatnya Dr. Watson disuruh Sherlock Holmes untuk menemui Tuan Copperton untuk menyembuhkan penyakitnya. Sherlock Holmes karena Tuan Copperton mengetahui dan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sherlock Holmes. Tapi semua itu adalah siasat Sherlock Holmes untuk menjebak sang dokter pembunuh yaitu Tuan Copperton. Di akhir cerita novel ini, sang dokter pembunuh mengakui perbuatannya dan ditangkap oleh polisi karena telah membunuh dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sherlock Holmes. Dari ulasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa meskipun ceritanya cukup menarik, namun jalan cerita di dalam novel ini lumayan rumit sehingga saya sebagai pembaca awalnya kurang memahami jalan ceritanya. Maka dari itu, saya memberi nilai 7,5 dari 10 untuk novel ini. Dan saya kurang merekomendasikan novel ini bagi penggemar cerita misteri maupun penggemar berat Sherlock Holmes. Namun, bagi yang ingin membacanya dan tertarik untuk membelinya, silakan saja karena sebagian besar novel ini cukup menarik. Selanjutnya saya akan meresensi film Garuda di Dadaku, Bola Manis Bayu. Identitas film, judul film Garuda di Dadaku, sutradara Ivansyah, produser Santi Harmain, rumah produksi SPO Film dan Design Production. Pemain Emir Mahira sebagai Bayu, Aldo Tamsani sebagai Heri, Marsha Arwan sebagai Zahra, Ikra Nagara sebagai Kakek Usman, Maudi Kusnadi sebagai Wahyuni, Ari Sihasale sebagai Pak Johan, Ramzi berperan sebagai Bang Dullah. Sedangkan untuk durasi 1 jam 36 menit, tahun rilis 2009. Pendahuluan, film Garuda di Dadaku karya sutradara muda Ivansyah ini bertema sepak bola. Film ini diharapkan menjadi salah satu media untuk menghibur masyarakat terutama anak-anak pada saat liburan sekolah. Ini adalah salah satu bentuk mengekspresikan sebuah realitas yang ada di lapangan ke layar film. Film ini kami harapkan sukses seperti film-film lainnya, kata produser eksekutif Mizan Production, Putut Widianarko. Film ini merupakan hasil kerjasama antara Mizan Production, Unilever dalam hal ini Lifebuoy Shampoo, serta SPO Production. Lokasi pengambilan gambar sendiri dilakukan di beberapa tempat di Jakarta. Film ini menjadi film pembuka pada film festival anak-anak dan remaja Hamburg, Michael Kinder Anjangen Filmfest, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di bioskop terbesar Cinema XX Damtor di kota Hamburg. Film ini mendapat sambutan dan apresiasi dari penyelenggara festival, pemerhati film, artis setempat, dan juga penonton. Film ini mendapatkan penghargaan khusus sebagai film anak-anak terbaik pada Festival Film Indonesia atau FFI 2009. Selain itu, lagu Garuda di Dadaku yang populer lewat soundtrack film ini mendapat penghargaan dalam FMTV Indonesia Award 2009 sebagai The Best Original Soundtrack, Rabu malam 25 November 2009. Sinopsis. Film ini menceritakan Bayu yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar memiliki satu mimpi dalam hidupnya, yaitu menjadi pemain sepak bola yang hebat. Setiap hari dengan penuh semangat, ia menggiring bola, menyusuri gang-gang di sekitar rumahnya sambil mendribel bola untuk sampai ke lapangan bulu tangkis dan berlatih sendiri di sana. Bayu hidup bersama ibu dan kakeknya. Bapak Bayu adalah penggila bola yang telah meninggal dunia karena kecelakaan. Bapak Bayu adalah penggemar bola yang sering bermain bola hingga suatu hari mengalami cedera di kaki sehingga tidak bisa melanjutkan kembali hobi lamanya dan berakhir dengan menjadi supir taksi. Bapak Bayu meninggal saat sedang bertugas sebagai supir taksi. Rasa kehilangan kakek Bayu menjadikan bola yang membuat Bapak Bayu cedera hingga berakhir menjadi sopir taksi dan mengalami kecelakaan sebagai alasan kematian anaknya. Trauma akan hal tersebut menyebabkan kakek Bayu tidak menyukai siapapun dalam keluarganya untuk bergelut dengan sepak bola, terutama Bayu. Itulah alasan sebenarnya kakek Bayu, Pak Usman, menentang impian Bayu
Ia pun berdalih bahwa menjadi pemain sepak bola identik dengan hidup miskin dan tidak punya masa depan. Sedangkan untuk kelebihan maupun keunggulan film ini yaitu film ini bagus dan mendidik. Emir Mahira berakting sangat baik di film pertamanya ini. Meski baru pertama kali bermain film, tetapi emosi yang dikeluarkan Emir di film ini sangat natural. Ikra Negara menampilkan figur kakek sesuai dengan karakter cerita. Ari Sihasale melakukan totalitas karakter sebagai seorang pelatih sepak bola. Dan ada haru, kadang juga jenaka dan tawa. Pada bagian ini, apresiasi layak diberikan kepada Ramzi yang berperan sebagai Bang Dullah. Apresiasi khusus kepada Aksan Sijuman dan Titi Syuman, pasangan suami istri ini menghadirkan musik skor yang bagus sekali yang mampu membawa para penonton pada suasana batin yang riuh dan gembira. Dengan musik itu membawa mata kita memandang bagaimana Bayu, sang pemain bola cilik, itu menggiring bola di stadion utama Gelora Bung Karno. Bola bila sudah dalam penguasaan kakinya sulit direbut lawan. Kaki Bayu seolah mencengkram bola itu sekuat burung Garuda. Aksan dan Titi Syuman memilih scoring musiknya ini ditampilkan oleh Beijing Symphony Orchestra di Beijing, Cina. Sedangkan untuk kekurangan maupun kelemahan film ini, menurut saya sendiri, untuk film ini tidak terdapat kekurangan. Karena saat itu, saya menonton waktu masih duduk di bangku SD. Sehingga saya terdorong dan termotivasi untuk selalu berusaha dan berlatih untuk menjadi sesuatu yang saya inginkan. Selain itu, film ini membuat saya menjadi suka olahraga seperti sepak bola, futsal, dan olahraga lainnya. Penutup, rangkuman film ini tak hanya memuat unsur perjuangan seorang anak untuk menggapai mimpinya, nilai-nilai persahabatan juga ditanamkan lewat hubungan Bayu dengan Harry. Meskipun mempunyai hambatan berupa cacat fisik, Harry mampu berperan sebagai sahabat sekaligus manajer Bayu. Sekaligus film anak-anak, Garuda di Dadaku mencoba membangkitkan semangat cinta Indonesia melalui sepak bola. Penonton akan mudah tergiring ke suasana patriotik ketika menyaksikan adegan Bayu yang mengenakan seragam tim nasional berdiri di tengah lapangan berumput hijau. Dari situ penonton akan menyadari betapa bangganya menyandang Garuda di dada. Sebenarnya rasa nasionalisme telah terasa sejak awal film dimulai dengan diperdengarkan dong song film ini. Rekomendasi, dalam ulasan di atas saya dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan cerita ini bagus dan layak untuk ditonton, apalagi untuk para generasi muda. Karena selain memotivasi, film ini juga terdapat nilai-nilai penting, yaitu cinta tanah air, persahabatan, semangat juang, dan lain-lain. Maka dari itu, saya merekomendasikan film ini untuk ditonton dan menurut saya nilai film ini yaitu 8,5 dari 10. Demikian video resensi pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.